notabene ini ada kekhawatiran ketika sekolah moderasi diberlakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dengan mengungkap alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertatap muka, bermuajahah meskipun secara virtual. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kita memang perlu untuk bertemu kepada panjenengan semuanya, terutama Bapak Kasih dan pengawas, tentunya sebagai pembina ya, pembina di tingkat kabupaten, kepada guru-guru kita, kepada anak kita, dan tentunya kitalah yang nanti bertanggung jawab terhadap apa yang berkembang terkait dengan program PAI ini di provinsi maupun di kabupaten sendiri. Kalau di pusat kami yang menindaklanjuti, kalau di provinsi ke daerah tentu Bapak Ibu. Nah, sehingga perlu bagi kami untuk memberikan sosialisasi, perlu rasanya kita sampaikan beberapa hal pada panjenengan agar pelaksanaan lomba-lomba itu bisa berjalan lancar. Setidaknya kegiatan kita tahun ini, khususnya di SMA SMK Jawa Timur, ada 4 poin, atau mungkin bisa 5 poin. 4 poin itu adalah, satu itu berupa lomba CERIS, yang ini sudah menjadi program unggulan, sudah 3 tahun ini kita laksanakan, atau 2 tahun ya, sebelumnya hanya beberapa orang itu. Masif itu kemarin tahun 2021, dan tahun ini sudah bisa dibilang yang ketiga. Kemudian yang kedua, lomba atau pemilihan MGMP prototype. Itu juga sudah berjalan, dan bagaimana perkembangannya nanti kami akan juga sampaikan. Yang ketiga, itu lomba CERIS Guru dengan tema ya, bagaimana guru inovasi, guru inovatif, GPAI, GE inovatif, ini juga agenda kita. Dan yang ketiga, sekolah moderasi. Sekolah moderasi ini lomba untuk kepala SMA SMK. Ini juga kita akan sampaikan poin-poinnya kepada panjenengan. Dan yang kelima, ini sudah terlaksana berupa monitoring ujian nasional. Yang saat ini Jakarta ternyata minta laporannya juga kepada kita semuanya, dan alhamdulillah surat itu sudah meluncur pada Bapak dan Ibu sekalian, dan mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana. Setidaknya itu ada 4 ya yang perlu kita sosialisasikan, dan selanjutnya nanti setelah kita sosialisasikan 3 poin itu, monggo Bapak Ibu apabila ada kritik, saran termasuk ya, harapan atau usulan agar pelaksanaan ini bisa berjalan lancar, dipersilahkan, kita beri kesempatan. Baik, itu agenda kita kali ini Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, agar tertib acara kita pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini bisa mendapatkan ridhonya, lancar, dan dapat tercapai sesuai dengan tujuan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatina sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon izin, saya akan buka PowerPoint biar nanti kita itu bisa dengan mudah menyampaikan harapan-harapan kami, harapan kita semua tentunya, karena saya buka tanya jawab, jadi harapan ini bukan harapan saya, tapi ini harapan saya yang saya sharekan, saya sosialisasikan penjenengan. Jika mungkin ada sesuatu yang kurang pas, ada usulan, dipersilahkan nanti, sehingga ini menjadi
kesepakatan bersama. Kalau ternyata ada yang tidak kemudian bisa laksanakan dengan baik, tentu kita kembali bahwa manusia itu memiliki kekurangan dan keterbatasan. Baik. Ini Bapak Ibu sudah bisa disaksikan ya. Saya besarkan. Baik. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa tahun ini kita ada 4 lomba ini. Nah, ini semua berdipa Bapak Ibu yang tidak dimiliki oleh seksi yang lain. Namun bukan berarti SMA itu diistimewakan diberi biaya ini, enggak. Sebenarnya anggarannya itu malah lebih kecil dari seksi yang lain. Namun kami karena kita punya Renstra yang sudah kita susun dari tahun 2019, maka setiap DIPA keluar, saya revisi sesuai dengan target-target dalam Renstra yang sudah kami susun. Artinya ini sudah Renstra memang Bapak, bukan kemudian mengada-ngada di tengah jalan. Nah, sehingga semua bisa kita laksanakan. Yang kedua, pertimbangannya, anggaran kita itu ternyata tahun ini itu tidak sampai 200 juta. Ini sungguh prihatin bagi saya sendiri ya. Jadi, kecil sekali kalau dulu kita bisa mengelola ratusan juta, bahkan 1 M lebih ya pernah kita itu. Tapi karena setelah pandemi ini menurun merosot sehingga akhirnya kita di bawah 100 juta. Yang ketiga, 200 juta yang dibagi dengan beberapa kegiatan itu kalau misalnya kita laksanakan pertemuan seperti workshop, koordinasi di hotel, maka mungkin 2 kali kegiatan sudah habis uang itu, gitu. Dan sementara ini tidak bisa kita kemudian mengundang Bapak Ibu dalam waktu 2 malam, 3 hari misalnya seperti zaman dulu. Itu tidak bisa. Seperti SMP, SD, dan lain sebagainya itu tidak bisa melaksanakan hanya 1 malam, 2 hari. Nah, jadi sangat terbatas sekali anggarannya. Nah, oleh karena itu, uang kecil itu ya, katakanlah 1 kegiatan itu kita hanya menghabiskan atau kita bisa menghabiskan 35 juta sampai 40. Nah, tapi kita bisa menghidupkan se-Jawa Timur. Misalnya sekarang dari lomba Ceris, akhirnya mau tidak mau surat itu terbaca atau dibaca oleh seluruh kepala sekolah se-Jawa Timur. Kasih PAIS bisa mengembangkan kegiatan mengadakan lomba juga di tingkat kabupaten. Dan juga di samping itu, semangat Cerisnya juga bisa menjadi bahan pembinaan atau setidaknya bahan cerita kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada pengawas, bahwa pendidikan karakter atau akhlakul karimah itu menjadi hal penting melalui pendekatan literasi, yaitu Ceris, ya, baik itu dengan cara membaca maupun menulis. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, lomba Ceris, lomba semuanya ini kita adakan dengan modal anggaran yang sangat terbatas itu. Lalu kemudian, apa semangatnya ini barangkali yang mungkin perlu kita sampaikan kepada jenengan. Tidak banyak Bapak Ibu, hanya 3 slide ya. Yang pertama, lomba Ceris itu setidaknya ini penguatan karakter Bapak Ibu. Kalau ada kemarin teman-teman yang mengatakan bahwa Pak Maimun itu sudah tidak ngurus yang lain, hanya Ceris. Tidak sebenarnya. Dengan Ceris ini akhirnya kita bisa menggerakkan semuanya, kemudian karakter yang ingin kita dapatkan. Kalau terkait dengan kurikulum pelaksanaan pembelajaran, bagaimana meningkatkan kompetensi guru, kualitas atau keprofesionalitas guru, itu kita punya wadah yang namanya MGMP. Sehingga mestinya pembinaan tentang yang menyangkut proses pembelajaran di kelas, tidak sekedar hanya untuk persiapan ujian, tapi mungkin terkait dengan pengembangan model pembelajaran, strategi pembelajaran kepada guru, maka MGMP itu yang kita
kita kembangkan, kita berdayakan. Yang kedua terkait dengan lomba CRS ini, Bapak Ibu, kita ingin memiliki sarana dakwah yang mungkin ini sebenarnya kelasnya kelas tinggi, Pak. Karena seorang pembaca itu biasanya milik orang-orang kelas menengah ke atas. Jadi mereka sudah budaya baca, budaya belajarnya terus menerus. Nah, oleh karena itu berdasarkan pengalaman dari CRS yang sudah tertulis itu, ternyata novel CRS itu saya ibaratkan semacam vaksinasi spiritual. Jadi seperti orang sedang menghadapi musibah pandemi COVID, maka harus diberi kekebalan tubuhnya sehingga nanti kalau ada serangan lagi COVID itu, dia sudah bisa menangkal. Nah, sama dengan novel CRS ini, kita juga demikian, seperti contoh misalnya, novel karangan Bu Ikhlah, tulisannya Bu Ikhlah dari Mojokerto itu, dia menulis atau bercerita tentang bagaimana masa mudanya ketika mahasiswa. Artinya, seperti cerita tentang pacaran gitu. Bertemu dengan calon suaminya yang beberapa kali putus ya. Nah itu kesannya kan pacaran. Tapi kalau kita baca ternyata ala pacarannya itu sangat baik sekali. Sehingga kalau seandainya anak kita mengenal cinta, mengenal pacar, dari bacaan yang bermutu berupa cerita Islami ini, maka dia mengenal cinta itu sebagaimana yang isi dalam buku ini, yang tertuntun, yang dituntun oleh iman dan takwa. Benar dia beberapa kali menemukan seorang laki-laki calon suami, tapi sangat santun, sangat bertanggung jawab, sangat linier dengan ajaran agama. Nah oleh karena itu saya berpikir ketika saya baca bukunya itu, ini salah satu novel, wah ini kalau anak kita SMP, SMA membaca buku ini, maka tidak akan meniru atau membayangkan pacaran sebagaimana yang terjadi di TV, atau di kos-kosan, atau di alun-alun kalau malam minggu seorang pacaran harus begini-begini. Nah sehingga bagi saya, menulis buku cerita yang syarat dengan muatan karakter ini, seakan-akan menjadi vaksin untuk membangun kekebalan secara spiritual pada diri anak. Bandingkan dengan bacaan yang tidak tertuntun lewat CRS. Bapak Ibu bisa cari sekarang di buku-buku di pasar di mana atau tanya teman-temannya. Ada novel-novel yang bebas dijual itu. Waduh, bumbunya Masya Allah syarat dengan muatan-muatan pornografi bahkan itu ya. Porno aksi ya. Karena tidak gambar ya, tapi porno aksi ya. Lebih vulgar kadang daripada filmnya. Ini bagi kami penting Bapak Ibu, sehingga CRS ini menjadi pendekatan, dan kita juga akhirnya dari CRS ini bisa menemukan setidaknya di satu sekolah, kali beberapa sekolah se-Jawa Timur, calon penulis, calon orang pinter, calon intelektual, Pak. Karena tidak semua ada kemauan, tidak semua ada kemampuan. Nah, oleh karena itu kita guru agama juga harus mencetak mereka, tidak hanya guru-guru olahraga yang bisa mencetak atlet, tidak hanya guru seni yang kemudian bisa menyiapkan artis, tapi kita pun juga guru agama harus menyiapkan ulama-ulama yang literat ya. Yang jelas mereka yang sudah menulis itu memiliki kelebihan, dan ini Bapak Ibu bisa bimbing terus atau dekati terus anak yang sudah berhasil tulisannya itu jenengan amati perkembangannya. Jadi ini penting Bapak Ibu, dan juga akhirnya ya bisa membangun karakter lewat ini, karena seorang yang menulis biasanya itu pasti suka membaca. Seorang yang menulis pasti analisanya tinggi, kuat. Seorang yang bisa menulis pasti dia imajinatif. Tidak bisa kemudian seorang yang menulis kemudian banyak tidur, itu nggak bisa itu. Tapi dia kadang meskipun diam, tapi dia berimajinasi. Seorang penulis pasti sabar, nggak mungkin kalau nggak sabar bisa selesai tulisannya. Seorang penulis harus tekun, nggak bisa kalau nggak tekun. Nah, oleh karena itu bagi saya, akhlak itu akan efektif kalau kita rangsang dengan cara-cara begini.
tidak hanya sekedar hafal an-nadhofatu minal iman, tapi kebiasaan kesehariannya tidak suka kebersihan. Kita kan sementara kelemahan guru-guru agama kita itu kan mengajar hanya berorientasi tercapainya pengetahuan yang sudah ditulis di buku, tapi belum membentuk bagaimana mereka berakhlak, bagaimana mereka berkarakter. Nah, oleh karena itu saya melihat sangat efektif melalui menulis itu. Apalagi mereka yang sudah tersusun tulisannya, banyak mereka yang kemudian bisa menjadi penulis tadi, atau menjadi seorang pemikir yang handal itu. Yang kedua adalah, tahun ini kita adakan, atau sebelumnya untuk lomba Ceris ini, kemarin sudah tanggal 21 kita tutup Bapak Ibu, dan sudah mulai besok tanggal 30 sudah mulai dinilai sampai tanggal 2 bulan Juli. Nah, saya berharap Bapak Ibu kabupaten yang lain yang belum mengisi di list itu bisa segera mengumpulkan, tapi untuk yang lain aman, yang ngirim sampai tanggal 21 sudah kita berikan kategori khusus. Sedangkan yang muncul, kita lihat dulu seperti apa keistimewaannya, setidaknya nanti kita akan beri kesempatan atau kita langsung proses untuk naik ke penerbitan, sehingga hasil karya anak-anak dalam lomba ini nanti akan kita cetak menjadi sebuah buku novel juga yang akan terbit ke pasaran, ke masyarakat sebagai karya Ceris, karya Islami, cerita Islami. Itu Bapak Ibu. Jadi yang tidak masuk ke provinsi, misalnya ada yang hanya 5 di satu kabupaten, atau ada yang 10 di satu kabupaten, sementara dari 10 kan diambil 2. Maka nanti yang tersisih dari 2 itu, nanti kita persilahkan untuk dinaikkan setelah lomba, kita proses penerbitan bukunya juga. Tentu dalam bimbingan ya, semuanya dalam bimbingan. Nanti kita akan undang khusus mereka setelah lomba ini selesai. Makanya saya nyarankan kepada panjenengan kemarin agar pengiriman naskah Ceris itu dilakukan langsung oleh anaknya dengan menggunakan akun atau email anaknya. Biar nanti kalau penerbit menghubungi itu mudah langsung dibaca oleh yang bersangkutan. Meskipun saya juga memperbolehkan Kepala Kemenak itu atas nama Kanwil ya, Kalas Kemenak itu mengirim ya. Tapi saya anjurkan sekali bagaimana sekiranya identitas anak, akun anak, email anak tidak sampai kehilangan jejak kita. Kita memiliki datanya. Seperti tahun yang lalu ada kelemahan Bapak Ibu karena kita memang tahun pertama terkait dengan cara yang seperti ini. Nah, akhirnya untuk menghubungi kembali agak kesulitan. Meskipun yang lain juga sudah dalam proses, tapi banyak kemudian tidak terproses di penerbit. Nah, penerbit mau menghubungi terkendala macam-macam sudah. Nah, itu jadi pelajaran buat kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk lomba sekarang ini kami berharap dari siswa yang mengirim. Tapi dengan catatan siswa harus melampirkan, menunjukkan bahwa dia utusan dari Kemenak atau surat pengantar dari Kemenak, karena hanya 2 yang dikirim. Itu terkait dengan lomba Ceris. Sekarang lomba guru inovatif. Bapak Ibu, lomba guru inovatif ini sebenarnya ini merupakan apresiasi, penghargaan kepada guru agama yang memiliki inovasi. Kita punya keterbatasan untuk menilai mereka, punya keterbatasan anggaran untuk mengadakan lomba seperti zaman dulu. Nah, oleh karena itu sekarang kita siasati bagaimana mereka yang memiliki kelebihan, yang punya inovasi, agar dia menulis inovasinya dalam sebuah novel juga Ceris. Jadi nanti kita beri penghargaan lewat karyanya itu sebagai bentuk format atau model contoh seorang guru agama yang inovatif
yang bisa kita kemudian memberikan penghargaan. Nah, oleh karena itu ini juga menjadi sarana kepada Bapak Ibu, baik itu pengawas maupun Pak Kasih, untuk membina guru-guru agama bagaimana sekiranya mereka bisa berinovasi, ya kita manfaatkan lomba ini juga di tingkat kabupaten kota. Sehingga secara tidak langsung kita bisa mengangkat mereka, ya, bisa mendorong mereka agar mereka bisa bekerja lebih baik. Kemudian yang ketiga ya tentu juga vaksinasi ya, spiritual tadi. Jadi karya kalau tadi yang saya contohkan tadi karya guru ya tadi ya, kalau begitu dibaca ternyata mereka akhirnya juga bisa menjadi membentengi anak-anak kita dari pergaulan yang atau pola hidup yang barangkali tidak sesuai dengan norma-norma kita ya, Pancasila dan agama. Gitu ya, Bapak Ibu, meskipun Pancasila agama sebenarnya sudah menjadi satu kesatuan, nah, tapi barangkali penting kalau misalnya dikuatkan bahwa Pancasila dan agama, biar tidak apa namanya, ya itulah sekedar itu ya. Kemudian juga ini indeks literasi Pak, kita ini sangat prihatin Bapak. Ini juga salah satu bentuk keprihatinan kita kepada bangsa dan negara, khususnya di masyarakat Jawa Timur, ketika melihat indeks literasi kita. Kenapa? Karena ini indeks literasi ini menggambarkan kualitas sumber daya kita, kualitas umat kita gitu. Nah, indeks literasi ini kita gambarkan misalnya melalui indeks yang pernah disampaikan oleh Pak Ibu Gubernur bahwa Jawa Timur pada posisi tahun 2018 ya, 2019 pada posisi ranking ke-26 dari 34. Ini kan luar biasa. Jawa Timur ternyata bukan ranking 1, 2, 3, 4, bahkan 10 besar, nggak masuk. Tapi yang ada adalah mereka itu ranking ke-26. Ini kan luar biasa. Luar biasa prihatinnya. Jadi menurut kami ini sebagai bentuk perhatian kita, dan alhamdulillah tahun ini Bapak Ibu patut kita banggakan semua bahwa Ceris ini karya-karya guru-guru kita, anak-anak kita di SMA SMK itu sudah melahirkan sudah 500 lebih judul buku novel Ceris yang sudah siap di pasaran. Bahkan dalam waktu dekat kami juga sedang menyiapkan ini perpustakaan digital yang akan kita hibahkan ke Kemenak Provinsi Jawa Timur sebagai bacaan yang bisa dibaca secara online di sekitar ya radius 100 meter begitu ya, di sekitar kantor itu. Kalau di kantor nanti mungkin bisa menyebar ke seluruh lembaga kita termasuk kantor-kantor kita, bisa saja kemudian besok kalau kemudian dana itu bisa mencukupi ya, siapa tahu nanti Bapak Ibu bisa mendekat kepada wali kota dan bupati untuk bisa bekerja sama, paling tidak dapat membelikan perpustakaan ini untuk di sekolah maupun di kantor. Ini sudah ada, kita akan salah satu ada soft launching besok kita akan berikan di kegiatan-kegiatan kita, termasuk di Tuban besok ya, karena kebetulan di sana ada kemah atau jambore literasi. Kita hadiahkan kepada Pak Kabid Penma, program karya dari guru dan siswa SMA SMK ini akan menjadi buku bacaan untuk anak-anak kita di madrasah. Dan juga kita memberikan kesempatan teman-teman di madrasah juga bisa menulis di sini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan indeks literasi. Jadi bacaan kita isi terutama tadi novel-novel yang barangkali tidak mendidik, tidak sesuai dengan ajaran agama ya, ajaran Pancasila, maka kita harus diperangi dengan cara memberikan pilihan lain berupa bacaan-bacaan yang berkualitas, yang Islami, yang Pancasilais, yang moderasi beragama. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kami mengadakan lomba pemilihan ini ya, atau pemilihan maksud saya, pemilihan sekolah moderasi. Pemilihan sekolah moderasi ini sebenarnya berangkat dari masukan panjenengan, masukan guru-guru agama.
kenapa mereka banyak yang mengatakan bahwa Pak, kami kadang tidak begitu diperhatikan, kurang perhatian kepada program pendidikan agama. Alangkah baiknya kalau Kemenak itu mengundang seluruh kepala sekolah biar dapat pembinaan. Nah, kalau sampai ke sana kan berat, Pak. Dalam artian biayanya siapa, yang guru aja nggak seberapa disentuh, anggarannya kecil gitu maksud saya. Nah, makanya akhirnya saya mencari cara agar kita bisa menyentuh kepala sekolah. Bahkan juga ada, Pak, pengawas yang cerita kepada kami bahwa dia itu datang ke sekolah masih ditanya surat tugas. Jadi ini kan sesuatu yang aneh. Ya. Apa mana surat tugasnya? Padahal dia pengawas pembina di sekitar sekolah itu. Ini tentu kami sangat prihatin, Pak. Kalau misalnya kita masih kurang begitu welcome, ya, diterima di situ ya. Nah, oleh karena itu tahun ini, karena kalau misalnya kita itu mengundang langsung, di samping butuh biaya, di yang lain juga kalau mengundang kepala sekolah itu kan terkait dengan kelembagaannya. Tapi kalau ke Mapel kan cukup gurunya. Nah, oleh karena itu akhirnya bagaimana sekiranya kita bisa bekerja sama dengan baik dengan seluruh kepala sekolah, maka kita adakan lomba menyangkut dengan mereka, memberikan penghargaan kepada kepala sekolah yang berhasil menciptakan sekolahnya sangat baik. Saya kemarin memang semula merencanakan dalam bentuk sekolah religius, ya, sekolah religi. Tapi saya diskusikan dengan teman-teman, saya tidak ingin punya program akhirnya dijauhi oleh beberapa kalangan. Terutama penyebutan sekolah religius itu yang ditangkap oleh mereka adalah sekolah-sekolah yang berbasis di pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam, Al-Hikmah, Ar-Rahmah, itu Al-Ma'arif, Muhammadiyah. Nah, sedangkan sekolah-sekolah negeri yang bagus-bagus itu tidak ingin masuk ke dalamnya karena sudah merasa kalah. Di sekolah saya ini, sekolah nasional, sekolah negeri, itu tentu kalah dengan Bahrul Ulum misalnya. Nah, ini tentu akhirnya kita malah menjaga jarak atau membuat jarak dengan teman-teman di sekolah yang mohon maaf, kadang orang tua siswanya itu masih pakai rok pendek, Pak. Bukan seperti di sekolah Islam, Pak, atau madrasah. Rata-rata kepala orang tuanya itu sudah rapi, sudah syar'i, baju kesehariannya. Tapi kalau yang sekolah-sekolah nasional itu banyak mereka yang lesnya saja mungkin les renang, les balet, les pencak silat, les musik gitu. Bukan seperti sekolah panjenengan yang kemudian les agama, les tahfidz, les mungkin bahasa Arab misalnya. Nah, oleh karena itu kita mencoba mengambil jalan tengah bagaimana kita kemudian bisa memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada seluruh sekolah yang berpikiran maju, prestasi bagus, agar mereka juga bisa berpartisipasi dalam membangun karakter ini. Akhirnya kita ambil kesepakatan dengan tim itu menggunakan istilah sekolah moderasi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya sekolah yang baik, namun syaratnya, karena kita terbatas anggaran, maka syaratnya ditulis dalam sebuah novel Ceris. Nah, ini gerakan Ceris memang, makanya Ceris selalu kita bawa, cuman ini Cerisnya ada kepala sekolah. Ya. Jadi nulis dalam bentuk tulisan dikirim kepada kami. Nanti kita beri apresiasi yang terbaik, 1, 2, 3, 1, 2, 3 harapan. Nah, kalau tidak menulis, ya tentu kita tidak akan memberikan apresiasi. Dan kami juga tidak akan melaksanakan penilaian dengan seperti lomba UKS atau lomba adiwiyata atau akreditasi yang kemudian mengirimkan 2 asesor untuk melakukan penilaian. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena kita tidak punya anggaran sebagaimana mereka.
Itu Bapak Ibu sekalian. Saya dulu pernah nangani akreditasi itu hanya sekitar 90 lembaga, tapi uang kita itu 2 miliar lebih. Gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan cara sederhana tapi kita berusaha menghasilkan model atau prototipe format sekolah atau profil sekolah yang sekolah terbaik di Indonesia, terbaik di kita. Sehingga nanti akan menjadi bacaan buat kepala-kepala sekolah lain yang ingin melihat model sekolah yang baik, ingin mencari sekolah yang baik. Jadi ini kami memberi kesempatan aja, memberi jalan kepada kepala sekolah, bagaimana juga mereka mempromosikan sekolahnya dalam bentuk mengikuti lomba atau pemilihan sekolah moderasi. Itu Bapak Ibu, dan ini nanti kita akan lakukan di bulan Agustus. Sekarang masih dalam taraf penulisan. Mudah-mudahan Bapak Ibu setiap kabupaten itu mengirim setidaknya 1 kesempatan mendapatkan apresiasi dan kesempatan untuk diterbitkan bukunya sama. Semua karya-karya ini sudah ada perusahaan yang siap membiayai penerbitannya, termasuk ke ISBN-nya. Jadi ini masih tanggal 2 kalau tidak salah, di Agustus itu terakhir. Untuk yang guru ini sebenarnya tanggal 27 terakhir. Tadi yang nomor 2 tadi tidak saya sampaikan. Monggo didorong, ditanya siapa guru-guru yang sudah dicek aja di MGMP dikerucut lagi kepada gurunya. Mudah-mudahan semua kabupaten kota itu bisa mengirimkan itu. Baik, kemudian keunggulannya ya kita memberikan apresiasi sekolah unggul ya. Dan kemudian yang ketiga adalah indeks literasi juga. Jadi tahun ini kalau berhasil Bapak Ibu, 1 saja di setiap kabupaten berhasil bukunya ini diterbitkan, mengikuti ini, maka kita akan bisa menyumbang literasi sekolah moderasi setidaknya 1 kabupaten 1 sekolah. Tahun depan mudah-mudahan kita lebih perbanyak lagi. Kemudian yang keempat, ini lomba yang sebenarnya sudah selesai tapi tetap kami harapkan, yaitu lomba program PKB ya. Jadi kita ingin PKB kita ini kan saya amati, karena saya sudah mengikuti di nasional atau di provinsi dari zaman dulu ya, yang sudah dikembangkan sebelumnya. Saya melihat program PKB ini tidak berjalan secara maksimal, oleh karena konsepnya sementara ini rasanya kurang dipahami secara mendalam. Dalam artian begini, PKB yang dikembangkan oleh kita ini sementara berupa pelatihan menyangkut kompetensi 2 itu, pedagogik dan profesional. Padahal PKB ini sebenarnya wadahnya di MGMP. Mestinya MGMP ini menjadi wadah kegiatan PKB, baik itu berupa publikasi maupun pengembangan diri. Nah, publikasi itu apa? Karya guru, inovasi yang dilakukan guru. Nah, mestinya kan itu dipublikasi sehingga menjadi pelajaran buat yang lain. Saling meningkatkan kualitas, saling meniru metode yang bagus, saling memecahkan masalah mereka yang punya masalah. Ini dalam program PKB. Nah, sedangkan yang lain yang tidak punya inovasi, dia bisa pengembangan diri. Pengembangan diri itu mengikuti jadi peserta, menjadi pendengar, itu pengembangan diri Bapak Ibu. Dan itu dihargai di dalam kegiatan PKB. Nah, sementara yang ada di PKB itu, kegiatannya hanya persiapan untuk nyusun soal ketika akan ujian. Apalagi sekarang. Sementara sekarang soal ujian sudah tanggung jawab sekolah. Nah, bukan tanggung jawab MGMP kabupaten yang kemudian mendapatkan cuan, ya, mendapatkan uang itu untuk kegiatan. Nah, yang terjadi kan seperti itu sementara itu. Nah, sedangkan kegiatan PKB-nya belum jalan. Nah, karena orang kita banyak yang pinter-pinter, banyak yang potensial, akhirnya saya manfaatkan mereka agar berpikir serius tentang bagaimana sih kegiatan PKB itu
dan bagaimana bentuk pelaksanaannya. Nah, kita rangsang ke sana. Ketua MGMP kita beri kesempatan agar dia mengonsep kegiatan MGMP-nya, tulis dengan baik, dari mana dia uang atau sumber dananya, apa saja kegiatan pertemuan guru dalam setahun, dan seterusnya, yang sekiranya itu benar-benar menjadi wadah PKB. PKB itu kan singkatan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini maksudnya ada siklus perputaran setiap saat yang dilakukan secara mandiri oleh MGMP. Bukan kemudian menunggu diundang oleh Kemenak atau Dinas Pendidikan. Nah, yang terjadi itu, Pak. Kalau hanya itu yang terjadi, nggak ada program PKB, nggak perlu. Dan itu kembali ke zaman dulu. Dan PKB ini sudah menjadi program pokok bagi guru. Mereka tidak akan bisa naik pangkat bagi yang PNS apabila tidak ada publikasi atau pengembangan diri itu. Jadi itu Bapak sekalian. Dan oleh karena itu Bapak Ibu melalui lomba program PKB ini, kita berharap masing-masing kabupaten kota itu menunjukkan programnya kayak apa. Sehingga nanti bisa menjadi model pengembangan PKB. Atau menjadi prototipe. Prototipe itu contoh juga ya, model juga ya. Nah, bukan prototipe kurikulum Pak ini Pak. Kurikulum prototipe ya. Tapi kenapa prototipe PKB? Karena kemarin ada yang peserta yang nulis malah berbicara tentang kurikulum prototipe, bukan itu. Tapi format model prototipe pengembangan PKB di MGMP-nya itu bagaimana? Kepengurusannya bagaimana, kegiatannya bagaimana, kehidupan PKB-nya itu bisa jalan di situ dari mana, uangnya dari mana. Nah, itu yang saya ingin potret itu, Pak. Sehingga nanti bisa menjadi model bagi pengembangan PKB ke daerah yang lain. Dan saya yakin kalau ini berhasil, maka satu persatu di setiap kabupaten, atau katakanlah 5 saja berhasil di Jawa Timur, maka kita akan punya buku tentang model pro PKB di satu kabupaten kota. Ini contoh, ini mungkin Pak kasih dari Blitar ya, kabupaten, sudah bisa jadi contoh. Karena sekolah religi yang dikembangkan, akhirnya ada beberapa kabupaten lain yang studi banding. Nah, besok akan terarah, Pak. Mau lihat prototipe apa? PKB di sana, PKB di situ, gitu ya. Sudah ada modelnya, Pak. Tidak sekedar kemudian pelatihan itu ya seperti yang sekarang ini. Makanya saya memang agak tajam mengkritisi tentang program PKB ini di Kemenak, di kampus kami ya. Dan saya sekarang melakukan, sebenarnya seperti apa sih kalau saya nulis sendiri, tentu sudah bukan, meskipun kalau mau ya bisa sih, tapi akan lebih bagus saya kalau bisa memanfaatkan mereka yang para pemikir, para pelaksana di PKB. Dan catatan kami terkait dengan PKB, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa memahami tentang ini. Saya sampaikan bahwa pengembang PKB itu sebenarnya bukan guru, Bapak. Ini yang kemarin juga barangkali agak sedikit bergeser pemahamannya. Jadi pengembang PKB itu sebenarnya satu itu pengawas. Karena pengawas yang bisa atau yang punya komunitas atau punya kesempatan untuk membina kegiatan PKB kepada guru-gurunya. Nah, yang punya banyak guru kan pengawas. Maka pengawas sebenarnya yang harus mengembangkan PKB ini. Itu satu. Yang kedua, ketua MGMP, Pak. Pengembang PKB ketua MGMP, bukan guru. Dan yang ketiga, itu siapa lagi pengembang PKB itu kalau level langsung ya? Ya kita, Pak. Kasih PAIS, atau seperti saya, JF PTP, pengembang teknologi pembelajaran, itu yang bisa mengembangkan PKB ini. Sehingga tidak lagi kemudian dimaknai ya kalau PKB ya kegiatannya guru. Enggak sebenarnya. Jadi kalau besok mau ditanya gimana program PKB di tempatmu, jangan tanya kepada guru, tapi cukup tanya kepada Pak Kasih atau tanya pada Ketua MGMP. Anda mengembangkan PKB bagaimana? Oh, di tempat saya seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Beda kalau yang ditanya misalnya Pak Ahmad dia sebagai guru agama di satu SMA. Bagaimana PKB di tempat kamu, di tempat sampean misalnya? Waduh Pak, saya guru biasa Pak, saya tidak bisa mengembangkan PKB. Kalau begitu tanya ke MGMP, nah gitu. Waduh Pak, di tempat saya tidak jalan Pak PKB-nya, kenapa? Karena MGMP-nya tidak pernah ada pertemuan, nah gitu kan. Akhirnya yang guru yang lain, iya Pak nggak ada pertemuan karena nggak pernah ada pembinaan, nah, kena lagi kita gitu Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu ini mungkin harus kita kesepakati bahwa program PKB ini adalah pengembangnya ya ketua MGMP atau pengawas atau kita sebagai kasih di bidang ini ya, di bidang pendidikan agama ini. Yang kedua Rohis ya, Bapak Ibu. Baik, saya informasikan kegiatan Rohis dari Jakarta, tapi sebelumnya ini saya sampaikan dulu. Yang pertama, Kemah Rohis itu sebenarnya bagi kami wadah penguatan karakter atau akhlakul karimah di tingkat SMA SMK. Kenapa kalau di SMA SMK? Karena di SMK itu tidak sekedar menerima impandum seperti zaman kita masih di tingkat kecil, sekolah dasar. Meskipun sebenarnya tingkat dasar itu sudah tidak dibenarkan seorang guru itu hanya berceramah, tapi sudah harus memerankan siswa aktif gitu ya. Nah, di sini anak dewasa mulai masuk dewasa, pancaroba, transisi antara dewasa dengan anak-anak di SMA ini, sehingga kita perlu wadahi melalui kegiatan organisasi. Nah, ini pengalaman langsung ini. Nih, mungkin Pak Rahmat ini mantan aktivis masih mudanya sampai sekarang barangkali bisa diambil manfaatnya ketika kita kemudian aktif dalam sebuah organisasi. Nah, ini organisasi anak-anak di kegiatan keagamaan. Dulu sempat karena ada katanya radikalisme, kemudian ada teror, terus kemudian secara kebetulan kok salah satunya itu dari alumni Rohis yang ada di SMA di Surabaya, akhirnya pernah dulu hampir ditutup oleh pemerintah, oleh dinas, dan saya sendiri yang dengar itu Bapak Kepala Dinas kalau perlu itu dihentikan kegiatan Rohis. Nah, pada saat itu saya belum tahu karena saya masih baru masuk di PAIS. Setelah itu saya baru tak pelajari sebenarnya gimana sih Rohis. Ternyata setelah saya pelajari, oh jangan, Rohis ini jangan sampai dibubarkan. Ini sebenarnya wahana sarana bagi kita guru agama, Kementerian Agama untuk menguatkan akhlakul karimah anak-anak. Tidak sekedar kemudian akhlak itu hanya sekedar diceritakan, tapi beri kesempatan dia menjadi pemimpin, beri kesempatan dia menjadi anggota, beri kesempatan dia menjadi pengikut atau misalnya warga negara misalnya. Sehingga anak-anak kita itu sebagai kader muslim itu ya benar-benar sebagaimana harapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan khalifah fil ar ya, menjadi pemimpin di dunia yang bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada di dunia ini. Tidak hanya sekedar pasif, hanya tahu tapi tidak bisa melakukan. Jadi akhirnya proyek-proyek itu lari kepada yang lain karena kita lemah dalam hal manajerial organisasi. Nah, oleh karena itu sebenarnya sangat penting ini dikembangkan. Kemudian wadah pengembangan ukhuwah Islamiyah. Ini Bapak Ibu kalau kemudian harapan kami kan ini ada kemah, sementara ini kan sudah ada kemarin ya, kemah nasional, provinsi, kabupaten, sekolah. Nah, saya sebenarnya berhayal tahun ini, saya bilang berhayal ini berarti ada sesuatu yang nggak ngenak sebenarnya ya. Jadi tahun ini saya provinsi mengadakan itu kemah Rohis, sehingga kalau provinsi mengadakan, maka nanti provinsi itu akan menghidupkan kegiatan di tingkat kabupaten. Kalau kabupaten mengadakan, maka sekolah juga mengadakan. Sementara kebutuhan Rohis ini juga tidak hanya di kabupaten, provinsi, dan pusat, tapi di sekolah itu yang penting. Bagaimana sekiranya, misalnya di setiap tahun, awal tahun itu, anak siswa baru, itu ada kemah perkenalan anggota baru Rohis. Wah, itu asik Pak. Kegiatannya silahkan permainan-permainan, tapi permainan yang
yang punya misi pembentukan akhlakul karimah itu. Tidak pada pengajaran tentang pengetahuannya, tapi wahana untuk mempraktekkan diri. Misalnya ini, monggo Bapak Ibu, adik-adik silakan kalian setelah bentuk sangga misalnya, bentuk kemah, silakan tunjuk siapa yang jadi ketua regunya. Setelah beberapa ketua regu, silakan Anda menunjuk satu orang ketua RT, ketua RW, kepala desa, dan seterusnya, sampai desa ya misalnya. Nah itu kan akhirnya kita bisa mendidik masyarakat kita untuk berdemokrasi, menjadi warga negara yang baik, berakhlakul karimah. Nah ini kadang diperlukan, Pak. Islam dengan kebutuhan masyarakat itu benar-benar terinternalisasi. Sebab kita amati memang kadang yang bicara Islam secara pengetahuan sendiri, yang kemudian implementatif itu tidak ada simbol-simbol Islamnya itu ya. Jadi seakan-akan urusan agama kamu, urusan pemerintahan saya begitu. Ini mohon maaf ini. Jadi pemikiran, karena ini dunia pendidikan, Mbak, kita boleh berimajinasi bagaimana membangun masyarakat ini yang berakhlakul karimah, yang berpancasilais ya. Kemudian itu sekilas Bapak Ibu, wadah pengembangan moderasi beragama ini saya kira sudah bisa saya sampaikan sekilas gambaran tadi. Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri ya terkait dengan bagaimana moderasi beragama. Yang jelas ini sebagai wahana penguatan karakter dan akhlakul karimah. Moderasi beragama kan sebenarnya wujud dari akhlakul karimah ini, atau dalam bahasa nasional itu karakter tadi. Lalu kemudian yang ketiga, ini jaringan pembinaan, Pak. Bapak Ibu, sangat penting memang kita harus membangun jaringan itu terstruktur dari pusat, provinsi, kabupaten sampai ke sekolah. Nah, di sekolah juga demikian. Jadi materinya disampaikan di kelas, sehingga bisa dibilang di kelas itu hanya penyampaian SOP, tapi implementasinya dikembangkan di sekolah. Yang organisasinya lewat MG Rohis ini. Kemudian terakhir Pak ini Pak ya, seminar karya inovasi. Bapak Ibu, program WKB, nah kita akan adakan seminar karya inovasi, memberi kesempatan kepada teman-teman yang menulis untuk mempublikasikan karyanya, sehingga itu sebenarnya perwujudan PKB Bapak Ibu. Kemudian menguatkan literasi, karena kita ini begini Bapak Ibu, terlalu banyak kita ini ya, termasuk kita kadang mudah tersinggung, mudah marah, sering gontoan, sering bergesekan. Kenapa? Karena kurang baca. Kadang kita itu hanya berpikiran lurus, tidak melihat perbedaan di sekitarnya, sehingga kita mudah marah, mudah tersinggung, dan akhirnya ya kaku itu. Nah, kalau bacaan banyak, sering berdiskusi, saya punya pemikiran begini, satunya punya pemikiran begitu, dan semuanya, nah ini harus kita bangun, Pak, dalam rangka membangun masyarakat kita yang islami itu, yang yang moderat, yang moderasi. Gitu sekalian. Lalu kemudian format kegiatannya, nah ini karena ada surat, makanya saya cantumkan di sini, mumpung ketemu Bapak Ibu. Format kegiatannya itu adalah, di situ narasumber itu saya beri kesempatan mereka yang sudah menulis. Karena kemampuan kami menyumbang berupa cherish, maka kita undang yang cherish saja dulu, kecuali nanti kalau sudah banyak, biar dia menjadi narasumber, nanti cari pembandingnya. Kalau pembanding ini silahkan mungkin Pak kasih sendiri, kenal tertarik juga. Atau mungkin cari guru yang memang punya konsen juga dan sudah membaca bukunya untuk menjadi pembanding terhadap isi yang ditulis oleh narasumber tadi. Nah, penting kiranya ada keynote speaker ini. Nah, keynote speakernya ini harapan saya Pak Kepala Kemenak yang bisa memberikan pemikiran-pemikirannya, sambutannya, pengarahannya di situ, atau mungkin Bapak Ibu agar kita ini bisa bekerja sama dengan eksternal, bisa saja keynote speaker itu 2 orang Pak Kepala Kemenak dengan Kepala Dinas. Kalau misalnya itu gurunya kebetulan dari SD, maka Kepala Dinas Pendidikan diundang berdua sama Pak Kepala Kemenak. Kalau misalnya mungkin dari SMA gurunya, tinggal komunikasi dengan kepala cabang dinas. Ini
wahana juga, sarana ya Bapak Ibu untuk bisa mensinergikan kita dengan seluruh stakeholders, seluruh jaringan kita di tempat kita bekerja. Sederhananya seperti itu, dan selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Pak Maimun, yang sangat menginspirasi buat kami selaku Kasih Pais baru, dan insya Allah teman-teman yang lain juga sama seperti saya. Yang pertama, kami mohon nanti materi itu tetap di-share ke kami atau ke teman-teman yang ikut Zoom ini untuk sebagai bahan sosialisasi kepada teman-teman yang lain. Kami melihat untuk dari sini, dari kabupaten kota yang lain itu sudah responnya sangat cukup tinggi, tapi di Mojokerto ini masih tenang-tenang saja ini. Ini kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan? Apakah memang ini modal awal rapat koordinasi ini sebagai alat pemicu untuk teman-teman SMA, SMK untuk lebih giat lagi untuk mengikuti ini? Saya rasa hanya itu ya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari Tuban, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang ini Pak, tadi yang saya catat, yang pertama tentang sekolah moderasi. Tadi sudah disebutkan Pak Maimun bahwa ketika sosialisasi di tataran sekolah, ada sebagian, atau kalau saya katakan malah sebagian kecil, dari tanggapan para kepala sekolah yang notabene ini ada kekhawatiran ketika sekolah moderasi diberlakukan, karena anggapan mereka mungkin mispersepsi atau mungkin bias makna. Jadi yang dimaksud Kemenak dengan misi sekolah moderasinya ini tidak dipahami dengan baik dan menyeluruh oleh Bapak Kepala Sekolah. Tapi itu memang tidak dipungkiri Pak Maimun. Artinya begini, sekolah ini, saya sebagai guru, maksudnya kapasitas saya sebagai guru, saya menceritakan yang faktual di lapangan. Memang tema yang ada di sekolah ini memang justru melekat erat dengan karakter kepala sekolah. Artinya kalau kepala sekolahnya ini, saya kiaskan kalau kepala sekolahnya senang hadrah, itu nanti yang dimunculkan di setiap acara ya bisa lagu sholawat atau hadrah. Tapi kalau kepala sekolahnya senang gending, nanti yang dimunculkan juga begitu. Artinya memang benar Pak. Jadi karakter kepala sekolah ini sangat mempengaruhi tema sekolah itu sendiri. Nah, posisi guru PAI memang kadang tuh paling banter ya cuma doa kalau ada di acara-acara seremonial atau rapat atau lain sebagainya. Tapi saya menitik beratkan begini Pak Maimun. Dalam hal ini cabang dinas maupun dinas provinsi Jawa Timur memang harus harus dikuatkan persepsi mereka tentang sekolah moderasi, karena memang itu amanat kurikulum. Jadi kalau saya sebagai Pak Maimun nerangkannya ke beliau-beliau itu malah gini Pak, jangan lupa di kurikulum itu ada kompetensi inti. Kompetensi inti itu yang mengilhami semua kompetensi dasar lain. Nanti justru apalagi kalau di IKM di kurikulum yang baru itu. Jadi profil pelajar Pancasila, unsur ketuhanan nomor 1. Kalau di K13 kompetensi inti religius nomor 1. Artinya pendidikan religius itu memang mutlak. Artinya menjadi sesuatu yang inti. Nah, perkara nanti kemasannya di lapangan ini bisa dengan berbagai model misal, itu tergantung kebijakan sekolah. Tapi yang jelas tema religius memang harus diusung sebagai tema besar. Jadi kalau misal pelajar Muslim di sekolah itu, kalau menurut saya selama dia Muslim ya tidak boleh Pak pakai rok yang seatas lutut. Ini kalau menurut saya loh Pak. Jadi kalau yang pelajar Muslim ya tidak boleh, karena memang itu amanat kurikulum. Jadi bukan hanya masalah tema sekolah moderasi, tapi memang itu amanat kurikulum Pak. Di kompetensi inti maupun di profil pelajar Pancasila yang di muatan kurikulum baru juga begitu. Nah, kecuali kalau siswi non-muslim. Nah, itu menurut saya Pak. Jadi
Intinya perlu penekanan Pak. Ini nanti kalau Pak Maimun ada komunikasi lagi dengan Dinas Provinsi Pendidikan Jawa Timur, ngonten Pak, ini titipan saya ngonten Pak. Terus sekolah moderasi itu memang benar-benar menjadi roh, benar-benar menjadi hal utama dalam kurikulum. Itu satu Pak. Terus yang kedua ini tentang PKB yang ada di masing-masing kabupaten kota MGMP. Kalau di Tuban monggo Pak dicek Pak, nanti bisa ditanyakan ke Vulpa atau ke pengawas kami. Secara siklus ritualnya per semester kita tetap punya target Pak. Jadi memang harus satu kali ada semacam workshop atau IHT. Jadi kita memang rutin melaksanakan itu. Kemudian yang sifatnya insidental atau yang sifatnya momentum gitu, itu nanti tergantung kebutuhan. Misal begini Pak, jadi dalam semester ini kami melaksanakan 1 PKB dalam bentuk workshop, seminar atau lain sebagainya. Nah, kemudian kebetulan pada kali ini ada kurikulum baru, sosialisasi Merdeka Belajar. Nah, maka kita juga harus mengadakan itu. Kalau di Tuban gitu Pak. Kemudian di agenda tahunannya kita buat buku BPS itu untuk anak-anak. Jadi persoalannya kita sepakat Pak, semua GPAI di Tuban SMA itu sepakat walaupun literasi itu sudah kaya disediakan dalam bentuk digital, tapi masih perlu dirasa ada BPS. Jadi kalau siswa itu SDM-nya, inputnya tergantung di sekolahnya masing-masing. Misal kalau SMA Bonafit di kota tanpa bawa buku, mereka paketannya lengkap, HP-nya bagus, bisa mengakses setiap saat Pak referensi-referensi itu. Jadi kita masuk ke kelas, kita tinggal menerangkan KD-nya, kemudian siswa menggali sendiri bisa. Tapi kalau di sekolah saya Pak, yang konon dekat hutan sama laut, yang orang Belandong sama orang nelayan, ini tidak bisa Pak kalau tidak ada buku. Jadi di Tuban itu masih memberlakukan BPS Pak. Jadi setiap sekolah mempunyai produk BPS untuk MGMP dari MGMP-nya masing-masing. Dan basisnya selain materi juga memberikan pengayaan tugas gitu. Terus yang terakhir Pak untuk Kemarohis, yang nomor 3. Yang nomor 3 ini untuk Kemarohis, mungkin Pak Maimun masih ingat saya pernah diskusi kalian jenengan. Mohon dimasukkan Pak, jangan lupa Pak, bakti sosial Pak. Jadi selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya show, nanti di akhir Kemarohis saya mengharapkan ada bakti sosial sehingga anak itu ranahnya lengkap 3 sekaligus, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Jadi maksudnya kalau bakti sosial ini nanti bisa 2 bentuk Pak. Yang pertama nanti bisa berupa bakti sosial hablum minannas, maksudnya baksos kita ke duafa mungkin atau ke orang anak-anak yatim mungkin. Terus yang ketiga atau dengan model hablum minal alam seperti misal Pak, misal penanaman pohon mungkin atau kita bersih-bersih pantai atau dan lain sebagainya. Begitu Pak Maimun sementara dari kami. Matur nuwun atas kesempatannya. Salam dari kami Pak Lutfi MGMP SMA Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi dan Pak Rahmat dari Mojokerto. Saya tanggapi dulu. Senang sekali ternyata. Baik, saya mulai dari terakhir ya. Kemarohis ini kebetulan tahun ini Jakarta tidak mengadakan lagi. Dan anggaran sebenarnya ada di provinsi, namun akhirnya beralih ke yang lain. Karena itu sudah menjadi kewenangan pimpinan dan rupanya juga belum siap menurut tim yang sudah mendiskusikan itu di Kanwil untuk diselenggarakan. Saya juga sebenarnya eman ya. Nah, kalau misalnya tidak, tapi nggak masalah lah karena kita sudah berusaha gitu ya. Namun karena teman-teman kabupaten kota yang juga punya anggaran meskipun kecil, nah monggo kalau mau dikembangkan paling tidak dibuat rapat-rapat terkait dengan membahas tentang rohis. Yang jelas rohis itu adalah sebuah pendekatan wahana untuk menguatkan karakter anak-anak. Yang jangan kemudian kita hilangkan itu
apa kalau tidak ada itu ya kita agak kesulitan bisa menyentuh, karena kadang kegiatan begitu dimunculkan yang sifatnya berupa rangsangan semacam itu menggerakkan lainnya. Gitu. Misalnya ada lomba seperti ini, akhirnya mau tidak mau mereka yang punya bakat akan menjadi tertentang dan ingin menulis. Nah mereka yang tidak mau juga akhirnya belajar bagaimana menulis. Jadi bisa jadi pilihan untuk meningkatkan kualitas mereka. Kemudian jadi ini monggo dikembangkan, meskipun di provinsi tidak ada, kabupaten bisa diteruskan seperti mungkin di Pak Lutfi tadi ya, mungkin Nganjuk juga ada. Tapi kalau misalnya mau dana mandiri, sebenarnya kami siap untuk fasilitasi itu. Namun karena PKB kita untuk sementara di provinsi tidak begitu jalan, saya agak kesulitan kemarin. Padahal sudah saya bentuk tim itu ya. Nah oleh karena itu akhirnya untuk sementara kita ini siapkan tahun ini semua caris lancar. Itu sudah banyak yang bisa kita berbuat lah, ada beberapa item lomba itu. Yang kedua, PKB Tuban ini cuma ada sayangnya Pak Lutfi. Seandainya Pak Lutfi nulis, waduh sangat berarti itu ya. Jadi saya bisa membaca dan itu bisa kita seminarkan nanti di tanggal 30 Agustus. Insya Allah Bapak Ibu akan kita undang tanggal 30 Agustus kalau tidak geser waktunya. Saat itu kita akan canangkan juga pemberian perpustakaan digital itu, dan juga seminar karya-karya baik ini yang terbaik itu akan kita jadikan narasumber untuk diseminarkan ke yang lain. Sayang Pak Lutfi ya, kalau saya datang ke sana tentu beda, karena yang lain kan juga harus didatangi dan itu butuh macam energi yang harus kita siapkan. Capdin dan dinas itu dikuatkan. Saya kira tahun ini sudah kita meluncurkan surat dengan gagah berani ya, dengan penuh nekat. Bayangkan kita sudah langsung tembak langsung kepada kepala sekolahnya. Tapi sebelumnya saya sudah menggali ke beberapa kepala cabang dinas yang akhirnya sangat respect terhadap kegiatan kita. Mereka mengatakan bahwa langsung saja Pak, saya kira menurut saya, toh tujuannya bagus. Gitu ya. Dan kepala dinas pendidikan juga kita tembusi semuanya. Mudah-mudahan suatu saat saya diundang untuk berbicara itu, sehingga kita bisa menyampaikan aspirasi dari teman-teman itu. Kalau tidak diundang, kita menghadap ke sana tentu beda dengan diundang terus jadi narasumber itu. Ini yang belum pernah terjadi, kita belum pernah diundang, dan saya sudah 2 kali ngundang dari sana. Mudah-mudahan tahun ini masih ada waktu ngundang. Ada lagi dalam bentuk lain, Bu Gubernur mengundang, membuka pameran. Dan alhamdulillah akhirnya PAIS siap membuka pameran pertama di Banyuwangi bersama dengan kabupaten lain. Jadi pemerintah kabupaten, bukan dari dinas atau bukan dari Kemenak atau mungkin yang lain, tapi ini di perintah kabupaten kota se-Jawa Timur. Acaranya Bu Gubernur mengundang pameran ya, kita bisa buka pameran di sana. Mudah-mudahan itu Pak, harapan saya suatu saat bisa berkomunikasi, tapi secara perlahan sudah kami lakukan pendekatan-pendekatan dengan mereka untuk berdiskusi tentang ini. Cuman tidak semua kepala cabang dinas kami masukin sementara ini. Kemudian sebenarnya kalau panjenengan mengatakan bahwa sekolah moderasi kemudian nanti khawatir dengan nanti pemberlakuan tentang kebijakan sekolah moderasi. Tidak, ini sekolah moderasi ini adalah brand yang kita buat, format yang kita buat dalam rangka menilai atau memberikan apresiasi kepada prestasi yang ada di sekolah. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena modalnya sudah ada semuanya, sebagaimana disampaikan Pak Lutfi. KI itu kompetensi inti itu sudah menjiwai yang lain. Nah, sekarang kita ingin lihat sejauh mana sekolah itu berhasil mengembangkan sekolah yang kalau dalam bahasa kita itu religius ya. Sebenarnya kan sangat religius sudah kurikulum kita itu ya. Namun sekarang kita perlu lihat termasuk moderasinya. Seperti tadi, bagaimana kita bersikap dengan orang yang non-muslim yang barangkali roknya masih di atas lutut. Kalau saya dulu masih kecil ya senang Pak itu Pak lihat. Sekarang kadang senang-senang izin. Takut ketahuan yang muda. Jadi, Pak ya. Jadi sebenarnya sudah
Itu penting menjadi sikap anak-anak kita. Dia matang di agamanya, sehingga dia bisa menutup aurat sesuai dengan ajaran agamanya, tapi dia bisa menghormati perbedaan agama lain. Dia yang masih begitu, tapi kita hidup dalam kerukunan, hidup dalam kebersamaan, saling menghormati, sehingga tercipta sekolah yang religius. Nah, maksud saya begitu ya, Pak. Cuman untuk sementara kita mampunya menilai lewat karya tulisnya. Kalau uangnya banyak, saya sudah pernah nyusun itu program itu dengan anggaran sekian, saya sudah naikkan ke Bu Gubernur saat itu. Namun maaf, kita memang juga keterbatasan SDM, Pak. Seandainya itu direspon, terus kemudian ini anggaran saya hibah sekian, wah langsung bangkit itu, tinggal ngajak teman-teman aja, semua kita libatkan. Kemudian Bapak Ibu, yang Mojokerto itu tadi, apa istilahnya, mungkin ini salah satu caranya Bapak kita lakukan. Saya sudah, yang penting terlaksana meskipun dengan virtual, bisa berdiskusi tentang program ini biar teman-teman bisa menangkap apa makna dari kegiatan Ceris ini. Jadi tidak sekedar ngurusi Ceris, tapi ini sebenarnya menjadi trigger ya, menjadi pemicu, menjadi pemantik untuk kita bisa menghidupkan dimensi-dimensi pendidikan agama Islam. Jadi Islam itu tidak seperti disampaikan, tidak hanya sekedar baca doa ya, tapi sebenarnya kalau bisa kita akan memimpin sebuah perubahan di sekolah itu. Dari yang tidak tertib menjadi tertib, yang tidak bersih menjadi bersih, dan yang tidak terkonsep bisa menjadi terkonsep. Nah, harapan kita di situ, Pak. Jadi keluasan pendidikan agama itu memang harus kita tangkap, tidak sekedar itu tadi pelaku kurikulumnya, tapi bagaimana kita ini mendesain juga kurikulum. Nah, dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak terkesan itu kegiatan agama, tapi sebenarnya kita yang di dalam hati sudah mendesain dalam rangka membentuk akhlak itu tadi. Jadi kita bisa menggiring orang menjadi terbuka, bisa menggiring orang menjadi menghormati kita, saling menghormati maksud saya. Bisa menggiring anak-anak kita menjadi pribadi yang pemberani, mengomongkan pendapat, mengomongkan ide. Nah, ini kan kita jarang bergerak ke sana. Padahal orang kreatif itu yang mestinya kita bangun. Sehingga umat Islam itu tidak hanya menerima saja, tapi juga harus punya gagasan untuk menciptakan sesuatu. Gitu. Sehingga nanti kita bisa merubah dunia gini, Pak. Dengan munculnya anak-anak kita yang kita bisa beri fasilitasi. Bapak Ibu, memang anak kita itu, mohon maaf, mereka yang pintar menulis, itu sebenarnya secara alami dia akan berkembang, Pak. Anak yang pintar matematika eksak, dia juga akan hebat dia. Tapi kalau Bapak Ibu guru agama tidak punya salah satu contoh, tidak punya salah satu bentuk bagaimana ikut berkontribusi mendorong kesuksesan dia, maka tidak ada kontribusinya, Pak. Yang diingat ketika anak itu menjadi orang besar, yang diingat mungkin, wah hebat guru matematika saya mengajari sangat bagus, wah hebat guru kepramuka saya. Tapi coba Bapak Ibu, mereka besar, tapi besarnya itu karena sarana lomba Ceris ini, sehingga dari Ceris itu menjadi percaya diri dan terus berkembang. Maka yang diingat ini adalah karya pendidikan agama. Bisa menjadi sutradara gara-gara menang menulis Ceris, menjadi penulis film gara-gara ini, bahkan juga bisa mengarahkan film yang dia tulis adalah film yang juga tentunya membangun peradaban bangsa Indonesia. Jadi itu yang kita inginkan sebenarnya. Jadi guru agama tidak memikirkan tentang manajemen sekolah. Tapi kalau kita sering memberikan kegiatan yang kemudian bisa melakukan perubahan di sekolah, kan otomatis oleh kepala sekolah juga kita diajak untuk berpikir bagaimana. Karena saya dulu pernah jadi guru agama, Pak. Begitu anak kesurupan saya yang dicari, Pak. Kesurupan mana guru agamanya? Jadi guru agamanya kesannya kan kalau ada doa dan kesurupan itu. Nah, sekarang kalau begini kan sudah diajak bicara sama kepala sekolahnya. Terima kasih Pak, atensinya Pak. Monggo kalau Bapak Ibu mau sharing pendapat, dipersilahkan. Rohisnya kapan?
Pertanyaan yang bagus, tapi saya tidak tahu penanyanya dari mana Pak ini Pak. Oh Pak Anu Pak Rahmat tadi ya? Bukan. Baik, saya penasaran sebenarnya dari mana biar sekalian kenalan kalau tidak kenal. Inilah yang jadi masalah tadi Pak. Rohis itu kita hanya bisa menyampaikan pesan moral terkait dengan pemberdayaan rohis. Jadi pesan khusus untuk pelaksanaan rohis saya belum bisa memfasilitasi tahun ini. Kemungkinan kalau mau memfasilitasi lagi masih butuh waktu 2 tahun lagi. Karena tahun depan ini mestinya sudah pentas PAI. Jadi ini yang kemudian akibat dari pandemi akhirnya ada satu program yang karena sudah kadung terselip, bangunkan lagi terselipnya, mencari lagi berkasnya yang mungkin sudah ketumpukan kertas yang disertai air mungkinnya sehingga rusak, agak susah. Baik, silakan Bapak Ibu. Jadi ini kalau misalnya rohis itu panjenengan Ketua Pok Jawas maupun Bapak Ibu Kasih mau menganggap itu hal yang penting, monggo difasilitasi, diskusikan dengan temannya, terutama mungkin mereka yang punya modal anggaran itu. Masalah dana itu saya melihat di beberapa kabupaten itu ternyata tidak masalah, yang penting punya proposal, punya rencana, diskusikan dengan kepala dinas atau kepala yang lain, apalagi kita kan banyak yang juga nyambung dengan pemerintah DPR dan sebagainya, kan bisa saja kemudian melalui itu difasilitasi untuk masuk ke kebijakan pemerintah kabupaten kota. Mohon Pak Maimun, saya ingin tanya sebentar mawon. Oh baik Pak. Pasuruan. Silakan Pak Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Maimun dan para teman-teman Kasih PAIS dan pengawas serta peserta Zoom meeting yang saya hormati. Singkat saja, tadi disampaikan terkait dengan proses pendaftaran dari daerah. Kami ini baru kali ini Pak mendaftarkan untuk lomba JERIS, sehingga kami khawatir terlambat. Maka ketentuan yang ada di situ kemarin baiknya harus mengirim melalui emailnya peserta didik langsung. Namun di tempat kami, karena alhamdulillah juga banyak Pak Maimun yang ikut, tapi yang kami seleksi sesuai dengan surat cuma 2. Andai 5, insya Allah saya kirim semua. Berhubung 2, ya sudah kami kirim 2. Cuma agar lebih cepat dan praktis, kami ambil alih untuk PAIS yang ngirim, sehingga khawatirnya lambat dan anak. Nah, tadi disampaikan bahwa agar lebih mudah untuk mengkomunikasikan dari pihak-pihak yang lain, masuk menerbit ke email. Apakah kami harus ngirim alamat emailnya peserta kami ke bidang PAIS atau ke grup atau ke email PAIS? Nah, kalau memang seperti itu akan kami lakukan, sehingga ketika ada komunikasi apa-apa lebih cepat, langsung saya kasihkan alamat emailnya. Itu aja Pak Maimun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kalau begitu Pak Kasih, dengan email aja ke email yang sudah ada itu, yang Ceriskir 2019 itu @gmail, kirim aja di situ ya. Ada tambahan informasi email peserta atas nama ini, atas nama ini, biar teman-teman yang nyimpen nanti. Matur nuwun. Itu. Baik. Kalau sudah tidak ada Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudahi pertemuan pagi hari ini. Yang jelas sebagai penutup dari saya akhirnya mohon maaf Bapak Ibu, ketika kunjungan ke sekolah atau kepala kantor cabang dinas atau bertemu dengan teman-teman di dinas pendidikan yang berhubungan dengan program PA ini, akhirnya
saya berpikir bahwa akhirnya semakin banyak informasi yang kita bisa berikan ketika berbicara CHERIS ini. Karena CHERIS itu bisa masuk ke standar pengelolaan, standar macam-macam semua itu ya. Kecuali saya tidak bicara tentang penyerapan anggarannya, karena itu SI. Tapi kalau terkait dengan program peningkatan kompetensi guru, peningkatan kualitas pendidikan agama, akhirnya semakin real ketika berbicara dengan mereka. Mereka juga kemudian bahkan pernah ada kepala sekolah yang akhirnya memanggil guru-gurunya untuk ikut berdiskusi dalam ruangan kepala sekolah itu. Artinya Bapak Ibu, program ini mudah-mudahan bisa dapat menghidupkan kegiatan pendidikan agama yang ada di sekolah. Tidak kemudian saya meninggalkan itu yang katanya teman-teman terkait kurikulum, justru ini dalam rangka pemantik untuk membicarakan kurikulum. Karena kalau kita sudah langsung bicara kurikulum, kadang teman-teman itu ada yang mungkin kurang suka. Mungkin karena tidak suka dengan materi kurikulum, ada banyak yang harus dipelajari. Tapi kalau berbicara gini otomatis bagaimana cara memberdayakan siswa, bagaimana cara memberdayakan guru, bagaimana menciptakan sekolah yang religius, sekolah yang moderasi, bagaimana dengan seperti ini, akhirnya menjadi banyak poin-poin yang kemudian bisa kita tambahkan untuk menjadi informasi baru bagi teman-teman mitra kita di dinas pendidikan terutama. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita tunggu nanti tanggal 27 itu batas akhir untuk pengumpulan lomba yang ke guru, dan kebetulan guru itu tidak melalui Kemenak, tapi itu barangkali Bapak Ibu bisa juga menjadi bahan untuk memonitor kepala sekolah, memonitor ke sekolah, di mana guru-gurunya apa sudah ada yang ikut. Nah, akhirnya kan kita punya modal untuk ketemu ke sana. Lalu kemudian yang moderasi beragama insya Allah bulan Agustus. Kemudian yang final untuk CHERIS ini insya Allah tanggal 12 Juli. Jadi anak-anak yang terpilih, yang terbaik nanti akan kami undang ke Provinsi Jawa Timur. Kita minta mereka untuk presentasi karyanya, disiarkan secara live di YouTube sebagaimana tahun yang dulu. Syukur kalau Bapak Kasihnya itu bisa hadir biar bisa membantu ngangkat pialanya. pakai pakai SPD bisa. Lalu agenda terakhir dari kegiatan kita ini nanti kita rencanakan tanggal 30 Agustus. Para pemenang itu akan kita undang untuk berbicara konsepnya. Tentu ini informasinya sangat dibutuhkan oleh semua unsur, Pak Kasih, Pak Kepala Sekolah, dan teman-teman guru. Bagaimana bisa mengambil pelajaran dari masing-masing prototype itu, konsep-konsep yang dihasilkan oleh teman yang terbaik di Jawa Timur itu. Dan nanti juga sama dengan SPD. Saya hanya menyiapkan konsumsi dan pemberian souvenir buku sebanyak 100 orang. Jadi itu aja. Tapi makan juga sudah kita siapkan. Tapi pulangnya monggo bensin, kendaraan cari sendiri. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sebagai penutup. Kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam CHERIS.